ya. Kalau uang segitu dipakai buat beli sembako, tapi kalau buat beli masakan di restoran, ya uang segitu dijahit habis. Terus habis itu nggak perlu lagi. Kadang-kadang sebenarnya orang Kristen itu tidak berpengertian, sehingga banyak orang lebih pentingkan gaya, beli mobil, beli motor, akhirnya hidup dari persoalan, ya. Kenapa? Karena ya begitu, ya gaya untuk ekonomi tinggi. Saya anggapan ya, harus ada pengertian bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kita dengan kepercayaan yang besar, kalau kita sendiri tidak berpengertian. pengertian. Iya, saya bilang kok bisa begitu, harusnya kan dengan pengertian. Bayangkan anak sudah nggak makan, minta uang dikasih, tapi nggak ada masak, nggak pernah masak, karena anak-anaknya suka makan masakan di restoran. Anak-anaknya itu berpikir bagaimana bisa rumahnya akan terisi dengan kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Tuhan itu memberkati orang, jadi melihat hati kita Bapak Ibu. Ya, tetapi sekarang banyak rumah tangga yang kacau ya, kenapa kita salah juga berinvestasi. Investasi yang paling berharga dalam rumah tangga itu nomor satu bukan Itu tetapi iman dan aman. takut akan Tuhan. Ya, dan suami istri orang tua kita harus mengirimkan iman itu kepada anak-anak kita. Kita baca saja ayatnya ya, coba kita lihat ya. Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua. Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana ya Tuhan Yesus itu Bangun badan amal tuh tahu badan amal berapa bangun badan amal ada nggak? Badan amal. Iya, Badan amal tuh ya yayasan yang ngurus itu kayak mau bangun panti asuhan bisa enggak? Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya apa? Diundang juga ke perjamuan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya apa? Mereka tak anggur. Seringkali kalau kita mengkhotbahkan di sana, kita berkata ayat ini, mereka kehabisan anggur, lalu Ibu Yesus meminta Yesus untuk melakukan mujizat. Kalau sudah baca di sini apa yang dikatakan oleh Yesus, ada tidak dia bilang bikin mujizat? Di sana Yesus berkata apa? Mamanya bilang apa? Mamanya berkata, mereka kehabisan anggur. Titik, dia nggak ngomong Yesus, mereka kehabisan anggur. Bikin mujizat dong, nggak ada. Dia cuma sekedar pemberitahuan. Mereka kehabisan anggur. Titik. Pada zaman ada masyarakat Yahudi dahulu, orang kalau menikah itu saudara, sajian yang paling utama itu anggur. Ya, jadi kalau sebuah pesta pernikahan tidak bisa anggur, maka itu adalah hal yang sangat memalukan. Itu dianggap orang kalau nikah nggak modal. Maka mereka kalau seperti kehabisan makanan yang ada di sini. Masa pesta kawin itu orang nggak dapat makanan. Maka dibilang kalau mereka nggak cukup. Nah, pada saat itu Ibu Yesus berkata mereka kehabisan anggur. Kita lihat ayat berikutnya apa yang Yesus katakan. Kata Yesus kepadanya, mau apa engkau daripadaku itu? Ini terjemahan lain dari bahasa aslinya. Di sana dikatakan Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku hai wanita? Dari sini kita belajar. Dulu mereka sering mengatakan ya, Yesus berkata pada waktu itu ya bahwa waktuku belum tiba. Karena dia katakan mau apakah daripadaku saatku belum tiba. Apa maksudnya saatku belum tiba? Itu Yesus hanya menyatakan bahwa dia waktunya resmi. Dia belum boleh melakukan tanda yang ajaib sebab belum waktunya yang ditentukan. Woman. Tetapi
berkata kepada siapa? Pelayan-pelayan. Nah, dia tidak lagi ngomong dengan Yesus ketika Yesus berkata waktu sebelum kita nggak ada sedikit pun dia bilang tolonglah itu kamu kita. Tapi yang katakan oh, tapi dia berbicara kepada para pelayan dan dia bilang lakukan apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Dia nggak ngomong tolonglah dia. Kasihan kalau cuma dipermalukan dan Kaisar. Dia bertanya kepada para pelayan, apapun yang Yesus akan lakukan, tolong buatlah itu. Lalu Yesus berkata di sana apa? Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membahas Tuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 3 ruyung. Jadi orang Yahudi itu dulu kalau ada pesta atau pertemuan di depan rumah itu ada tempayan, isinya air. Orang datang ke sana berteduh, cuci kaki dulu, ya pakai gayung, ambil di tempayan, lalu mereka baru boleh masuk. Nah di situ ada 6 tempayan dikatakan di sana. Dan Yesus berkata saudara kepada para pelayan itu, Yesus bilang apa? Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka memenuhinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang sendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengesap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan dengan sendok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepada